Sekarang kita akan mulai presentasi tugas tumbuhan air yang bertopik kemampuan tumbuhan air dalam menurunkan pencemaran untuk memperbaiki kualitas air. Kemudian, kelompok ini terdiri dari 10 anggota, yaitu yang pertama ada David, Ika, Triloka, Mila, Bayu, Arianta, Dewi, Novtri, Novita, dan Darmayasa. Selanjutnya kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi tumbuhan air. Tumbuhan air itu sendiri adalah tumbuhan yang tumbuh di air atas sebagian besar siklus hidupnya di air dan merupakan ekosistem perairan. Kehadiran tumbuhan air dalam jumlah tertentu atau terbatas dan perkembangan populasinya terkendali akan membentuk mikrohabitat yang dibutuhkan oleh ikan sebagai tempat berlindung, mencari makan atau feeding ground, memijah atau spawning ground, dan mengasuh anakan atau nursery ground. Manfaat tumbuhan air sebagai agen pembersih lingkungan sudah tidak diragukan lagi. Namun, demikian, apabila populasi tumbuhan air telah mengalami blooming, akan menjadikannya sebagai gulma air. Tumbuhan air mempunyai kemampuan sebagai agen fitoremediasi, akumulator logam berat, dan biofilter. Selanjutnya, Kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kalitatif air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu seperti karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, yaitu faktor fisika, kimia, dan faktor biologi. Contoh faktor fisika adalah kekeruhan, temperatur, warna, dan zat padat. Contoh dari faktor kimia yaitu pH, DO, BOD, dan COD. Faktor biologi yaitu contohnya bakteri dan organisme mikro lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi. Baik, selanjutnya pengertian. Pencemaran air adalah perubahan keadaan air, baik laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya, baik dalam sifat fisika, kimia, atau biologis yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Air juga dapat disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik atau kontaminasi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, serta ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum, dan mengalami pergeseran yang ditandai dengan menurunnya kemampuan untuk mendukung komunitas penyusun biotik, seperti ikan. Pencemaran air dapat menyebabkan kekurangan sumber air bersih, dapat membuat sumber penyakit, kerugian untuk nelayan, petani sayuran, dan masyarakat yang tinggal di dekat pesisir. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis pencemaran air. Yang pertama adalah pencemaran mikroorganisme air, yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pencemaran jenis ini adalah kuman sebagai penyebab penyakit pada makhluk hidup, seperti bakteri, virus, protozoa, dan paras. Yang kedua ada pencemaran dari bahan anorganik nutrisi tanaman. Pencemaran air oleh anorganik nutrisi tanaman, seperti misalnya penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat pada bidang pertanian telah dilakukan sejak dulu dan meluas. Pupuk ini memang menghasilkan produksi tanaman yang bagus sehingga menguntungkan petani. Akan tetapi di pihak lain, bahan kimia itu dapat mencemari danau, sungai, dan lautan atau perairan. Yang ketiga ada pencemaran bahan kimia anorganik. Bahan kimia anorganik seperti garam, asam, dan bahan toksik logam seperti timbal, kadmium, merkuri dalam kadar tinggi yang dapat menyebabkan air tidak enak. Pencemaran bahan-bahan tersebut dapat menurunkan produksi tanaman, pangan, dan bisa merusak peralatan yang dilintasi air.
karena bersifat korosif. Yang keempat, pencemar bahan kimia organik. Bahan kimia organik seperti plastik, minyak, pestisida, larutan pembersih, deterjen, dan beberapa bahan kimia yang bersifat organik yang dapat terlarut dalam air dapat digunakan manusia, tapi dapat menyebabkan kematian pada ikan maupun organisme yang hidup di air. Jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya pencemaran air. Menurut Wardana, komponen pencemaran air yang berasal dari industri rumah tangga dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan, yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada bahan buangan padat. Bahan buangan padat adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar atau yang halus, misalnya sampah. Yang kedua ada bahan buangan organik dan olahan bahan makanan. Misalnya itu buangan olahan makanan yang mengandung protein dan gugus amin yang bisa didegradasi dan akan terurai menjadi senyawa yang mudah menguap dan berbau busuk, misalnya NH3. Kemudian yang ketiga ada bahan buangan anorganik, yaitu bisa berupa timbal, arsen, kadmium, merkuri, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada bahan buangan cairan berminyak. Kemudian yang kelima, bahan buangan berupa panas atau polusi termal. Dan bahan buangan zat kimia, yaitu dibagi menjadi sabun, bahan pemberantas hama, zat warna kimia, dan zat radioaktif. Selanjutnya akan dibawakan oleh Bayu. Bagaimana air dapat tercemar? Yang pertama itu meningkatnya kandungan nutrien yang disebabkan oleh adanya eutrofikasi. Yang kedua ada sampah organik. Sampah organik di sini seperti air comberan yang dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen yang berlebihan. Yang ketiga ada pembuangan bahan industri seperti logam berat, toksin organik, minyak nutrien, dan padatan. Air limbah ini memiliki efek termal atau panas yang dapat mengurangi kadar oksigen dalam air. Yang keempat, penggunaan bahan peledak. Bahan peledak memiliki senyawa kimia yang buruk jika digunakan secara berlebihan. Dampak dari penggunaannya ialah rusaknya ekosistem dan oksigen air yang tercampur dengan zat racun senyawa kimia yang terdapat di bahan peledak tersebut. Dan yang kelima, ada kotoran manusia dan hewan. Kandungan yang terdapat pada feses yaitu Salmonella, Vibrio cholera, virus poliomyelitis, amoeba, dan Escherichia coli yang dapat memicu diare, kolera, dan disentri ketika terkontak oleh bakteri tersebut. Baik, saya akan menjelaskan benda-benda yang dapat merusak kualitas air. Yang pertama adalah pukat harimau, kedua bahan bakar minyak, ketiga plastik, keempat kotoran hewan, dan yang kelima adalah limbah industri. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa benda-benda tersebut dapat mencemari perairan. Yang pertama karena pukat harimau digunakan untuk menangkap ikan tidak hanya akan membuat ekosistem terumbu karang atau ekosistem laut menjadi rusak, namun juga akan menyebabkan pencemaran bagi air laut. Tidak hanya ikan besar yang mati, namun ikan-ikan kecil juga akan ikut mati. Akibatnya, tidak akan ada banyak ikan yang meneruskan rantai makanan di laut karena banyak ikan yang sudah mati. Yang kedua, bahan bakar minyak. Seperti yang kita tahu, bahwa kilang minyak kebanyakan berada di laut, dan ketika minyak tersebut tumpah atau bocor, maka yang akan terjadi adalah tercemarnya air laut. Dan hal ini akan menyebabkan banyak ikan menjadi mati. Ketiga, plastik. Bukan hanya dapat mengotori laut, plastik juga dapat membahayakan keselamatan biota laut. Hewan di lautan kerap salah mengira sampah plastik adalah makanannya. Seperti contohnya penyu yang semestinya memakan ubur-ubur justru memakan sampah plastik di laut. Tubuh ikan juga banyak yang terjebak pada sampah plastik. Kotoran hewan.
Adanya kotoran hewan dalam jumlah besar pada perairan yang membuat air terkontaminasi oleh berbagai virus dan bakteri dari kotoran tersebut, dan terjadinya perubahan warna dan rasa di dalam air tersebut, sehingga membuat air sangat mudah menyebabkan penyakit bagi siapa saja yang mengkonsumsi air tersebut. Yang kelima adalah limbah industri. Tanpa lewat pengelolaan yang baik, limbah yang berasal dari industri atau pabrik dibuang begitu saja ke perairan. Air akan menjadi keruh dan ekosistem air bisa terganggu karena senyawa toksik yang ada pada limbah tersebut sangat berbahaya. Sekarang manfaat tumbuhan air. Kehadiran tumbuhan air dalam jumlah tertentu atau terbatas dan perkembangan populasinya terkali akan membentuk mikrohabitat yang dibutuhkan oleh ikan sebagai tempat berlindung, mencari makan, memijah, mengasuh anakan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu, manfaat tumbuhan air juga, selain berfungsi menciptakan mikrohabitat bagi ikan, tumbuhan air juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas perairan. Manfaat tumbuhan air ini sebagai agen pembersih lingkungan sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian, apabila populasi tumbuhan air telah mengalami blooming, akan menjadikannya sebagai gulma air. Dari kata-kata blooming itu dapat dijelaskan seperti ledakan pertumbuhan. Misalnya, kalau banyak alga di dalam air, itu akan menjadi racun, bisa dibilang seperti itu, tapi juga bisa dibilang akan mengganggu ekosistem nantinya. Lalu masuk ke contoh tumbuhan air. Tumbuhan air juga bermanfaat sebagai perangkap bahan organik pada perairan, eutrofik, serta mempunyai sifat luxury uptake, yaitu mampu menyerap zat atau nutrisi tertentu melebihi kebutuhannya. Tumbuhan air juga dapat berfungsi untuk membersihkan dan mengkontrol pencemaran oleh logam berat, pestisida, dan minyak. Contohnya seperti eceng gondok, mempunyai kemampuan dalam menyerap ion logam seperti cadmium, timbal, dan besi. Senyawa organik dari suatu larutan menurunkan TSS dan DOD. Ini beberapa contoh tumbuhan air, seperti ada kayu apu, atau biasa disebut apu-apu, ada azolla, eceng gondok, dan lamun. Selanjutnya adalah mekanisme tumbuhan dalam menghadapi bahan pencemaran beracun. Menurut Corsell dan Moreno tahun 2000, kemampuan tumbuhan dalam menstimulasi aktivitas biodegradasi oleh mikroba yang berasosiasi dengan akar, phylloto-stimulation, beberapa famili tumbuhan memiliki sifat toleran dan hiperakumulator terhadap logam berat, mampu menghancurkan inaktivasi atau imbolisasi polutan ke bentuk yang tidak berbahaya, penghindaran fenologis apabila pengaruh yang terjadi pada tanaman musiman, tanaman dapat menyelesaikan daur hidupnya pada musim yang cocok, eksklusi yaitu tanaman yang dapat mengenal ion yang bersifat toksik dan mencegah penyerapan sehingga tidak mengalami keracunan, dan yang terakhir adalah penanggulangan ameliorasi tanaman mengabsorpsi ion tetapi berusaha meminimumkan pengaruhnya. Jenisnya meliputi pembentukan kelat, chelation, pengenceran, lokalisasi, atau bahkan ekskresi. Next. Nah, bagaimana bisa peran tumbuhan air ini meningkatkan kualitas air? Beberapa di antaranya adalah sebagai aerator alami perairan, agen fitoremediasi, perangkap bahan organik di perairan eutrofik, dan membersihkan serta mengontrol pencemaran. Agen fitoremediasi, penghancuran polutan menjadi bentuk tidak berbahaya yang dimediasi oleh tumbuhan air. Maksudnya di sini adalah fitoremediasi ini
mencuci atau memecahkan polutan-polutan yang membuat tercemar perairan, dan tumbuhan itu yang berperan dalam mediasi penghasilan tersebut. Kemudian teknologi fitoremediasi ini simpel, sederhana, murah, dan efek negatifnya sangat kecil. Sehingga teknologi fitoremediasi bisa digunakan pada keramba jari apung. Memanfaatkan tumbuhan air sebagai pakan sekaligus penyerap nutrien berlebih. Jadi tumbuhan air bisa menjadi dua peran dalam perairan, sebagai pakan sekaligus penyerap nutrien. Di mana kita tahu bahwa nutrien yang berlebih dalam perairan bisa menyebabkan eutrofifikasi. Selanjutnya, perangkap bahan organik. Sifat luxury update pada tumbuhan air mampu menyerap zat atau nutrisi tertentu yang melebihi kebutuhannya. Kemudian aerator alami perairan, di mana kita tahu bahwa aerator ini kalau dalam akuarium dia memecahkan molekul-molekul air untuk bisa memperkaya oksigen di dalam perairan. Nah, kalau dalam tumbuhan air tentunya melalui proses fotosintesis, sehingga oksigen terlarut berperan dalam oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Selanjutnya, akan kita mulai lebih spesifik ke tumbuhan air di laut, yaitu lamun. Padang lamun itu sendiri adalah ekosistem khas laut dangkal yang ditumbuhi oleh tumbuhan rerumputan yang telah beradaptasi terhadap air asin. Rerumputan tersebut adalah anggota dari tumbuhan monokotil berbunga, berdaun, dan memiliki akar rimpang, sehingga tumbuhan tersebut mampu bertahan dari hempasan ombak dan arus. Sebagai tanaman berbunga yang sepenuhnya hidup di bawah permukaan laut, sangat dipengaruhi oleh lingkungan secara fisika, kimia, maupun biologi. Dalam habitatnya, tanaman tidak hanya berinteraksi dengan organisme lainnya, tetapi juga dengan lingkungan abiotik dan faktor iklim. Kemudian, adaptasi dari lamun itu sendiri, lamun mengembangkan adaptasi ekologi, fisiologi, dan morfologi agar sepenuhnya dapat hidup di bawah permukaan air laut. Adaptasi tersebut berupa transport gas internal, epidermal, kloroplast, dan polinasi biji di bawah permukaan air laut. Kemudian lanjut ke ekosistem lamun. Next. Selanjutnya, ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem yang terjadi di perairan yang cukup rentan terhadap perubahan yang terjadi sehingga mudah mengalami kerusakan. Ekosistem lamun juga sering dijumpai berdampingan atau saling tumpang tindih dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Karena fungsi lamun banyak mengimplementasi banyak padang lamun yang rusak oleh berbagai aktivitas manusia. Luas total padang lamun di Indonesia semula diperkirakan sekitar 300.000 km, tetapi diperkirakan kini telah menyusut sebanyak 30-40%. Kerusakan ekosistem ini disebabkan oleh reklamasi dan pembangunan fisik di garis pantai, pencemaran, dan lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Noftri. Kemudian, peran lamun sebagai bioindikator kualitas perairan itu adalah sebagai berikut. Bagian tumbuhan lamun yang dianalisis itu terbagi menjadi daun, rimpang, akar, buah, biomasa atas, biomasa bawah, dan biomasa total. Analisis konsistensi kemampuan lamun sebagai bioakumulator logam berat dinyatakan dengan adanya efek akumulasi dan non-akumulasi. Kedua, peran lamun sebagai bioindikator kandungan logam berat dalam perairan diantaranya adalah dengan cara mempengaruhi bioavailabilitas logam berat pada sedimen. Lamun merupakan organisme yang berpotensi sebagai bioindikator di wilayah perairan, pesisir. Adanya interaksi yang kompleks antara lamun dengan lingkungannya
dapat menghasilkan respon yang berbeda terhadap suatu gangguan sehingga respon lamun terhadap stres lingkungan dapat dianalisis mulai dari skala fisiologi hingga skala padang lamun. Yang terakhir, lamun dapat menyerap logam berat dari kolom air sedimen dan sedimen. Logam berat dari kolom air diserap oleh daun, sedangkan logam berat yang ada di sedimen diserap melalui akar dan rintang. Sekian pemaparan topik materi dari kami mengenai kemampuan tumbuhan air dalam menurunkan pencemaran untuk memperbaiki kualitas air. Jika ada kekurangan penjelasan materi, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Febri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang.